Oke, terima kasih sekali lagi. Saya semangat banget bisa datang di ISI untuk kali ini. Merupakan suatu kehormatan buat tim kita ETNIC Indonesia untuk bisa berpartisipasi di dalam ini ya, membesarkan mungkin ya, mengabarkan senjata tradisional kabar baik untuk orang-orang bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Tosan Anjing. Habis ini kita ada video dulu ya bro, lagi disiapin ya. Sambil disiapin ya kok ya? Sambil disiapin ya videonya. Ya. Ini kemarin menarik kok kayaknya di etnik lagi lomba Agustusan sendiri ya. Nah kita lagi adain apa festival ETNIC Indonesia Festival. ETNIC Indonesia Festival. Dengan idenya itu memperingati 17 Agustus. Sekaligus kita membuat lomba keris. Lomba keris. Iya, lomba keris yang diadakan secara online. Oke. Jadi kita lebih ke keindahan. Jadi estetika campur ya? estetika. Jadi tidak ini ketangguh. Awalnya saya pikir wah paling peminatnya cuma 15. Ternyata setelah kita ini ada lebih dari 80. 80. Dari berbagai daerah yang mengikut sertakan pusakanya untuk diikutkan lomba keindahan. Oke. Nah, yang nanti menentukan pemenangnya itu ya dari netizen. Jadi pemilihannya itu nanti kita upload di beberapa platform media sosial yang banyak dapat like, yaitu pemenangnya. Jadi menurut audiens. Rencananya. Menarik sekali ya kok ya. Oke, sudah siap videonya? Oke. Nah kemudian kalau yang ini kok rencana yang kemarin itu kok mulai ada kredit pusaka. Oh iya, nanti kita nanti itu seperti tadi kok. Kalau Prof Sarwanto, beliau kalau transaksi dengan bakul keris itu apa Prof tadi? Lakunya lama, bayarnya nyicil. Nah, kalau Korinfo malah memberikan akses untuk kredit pusaka. Bahkan terkait dengan kreativitas keris untuk dapat ditempatkan di media sosial. Terkadang itu unik. Kemarin tuh kalau kita cermati di akun medsosnya Rivo Cahyono dan tim ETNIC Indonesia, beberapa video itu menarik. Karena begini Ko Rivo, terkadang ada perbedaan persepsi. Kalau Ko Rivo kan praktisi lapangan nih. Nah, sementara hadir di sini ini para akademisi yang kemudian apa yang pendekatan digunakan berbeda. Kalau Ko Rivo menyampaikan biasanya di pegang HP dan sebagainya gitu, itu akan memberikan pandangan yang berbeda. Karena bagaimanapun ketika hadirnya ETNIC Indonesia kemudian mampu melakukan upaya branding salah satunya kok ya. Dan kemudian mampu meningkatkan antusiasme sebetulnya. Ya. Termasuk kemudian yang hadir dalam forum hari ini yakni dari mahasiswa prodi keris, dan yang unik di program studi keris itu bagi Bapak Ibu diperkenankan apabila usia itu kuliah itu misalkan kayak usianya berusia lanjut itu masih bisa. Contoh, ini ada dosen animasi dari ISI Yogyakarta, tapi kemudian kuliah di ISI Surakarta. Namanya Mas Alfi, itu beliaunya. Contohnya, itu beliau dosen tuh di prodi animasi ISI Yogyakarta, namun menjadi mahasiswa kami. Ada lagi Master Peso, udah juri level nasional namanya Lingga. Usianya juga sudah lanjut usia. Sekarang baru semester 1 di program studi keris. Nah yang menarik ada lagi. Jadi usia-usia lanjut itu Prof, Ko Rivo. Nah ini terima kasih sekali lagi untuk Ko Rivo karena melalui Yayasan ETNIC Indonesia Berbagi itulah. Jadi bagi para praktisi, mungkin Om Heri mau kuliah lagi. Nah itu alhamdulillah dibantu melalui Yayasan ETNIC Indonesia Berbagi, dan itu perjuangannya sangat menarik. Ada satu momentum lelang khusus koleksinya Ko Rivo waktu itu. Ada beberapa. Luar biasa. Makanya sumbangan dari subscriber juga banyak untuk kegiatan sosial. Jadi mungkin sedikit kasih latar belakang dulu ya tentang ETNIC Indonesia ini. Kita berangkat dari kegelisahan di media sosial tentang banyaknya konten
yang mengulas tentang pusaka tapi dari sisi yang mistik. Pada mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu, setiap kali saya lihat konten di YouTube selalu kerisnya muncul dari bawah pohon. Ya, penarian. Nah, gitu-gitu. Jadi saya merasa wah ini harus ada penyeimbang nih, bahwa pusaka itu tidak selalu diambil dari sisi yang mistik seperti itu, karena sebagian besar orang mungkin tidak lagi bisa mempercayai hal kayak gitu. Jadi dari kegelisahan itu saya buat 1-2 video tentang review pusaka yang saya punya dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas. Ternyata banyak sekali orang-orang yang support gitu dari situ. Dari 1 kamera, dari belum ada editor, saya sendirian buat kamera kemana-mana. Ingat gak kok waktu ikut nyelam itu kok di sungai? Ya, sampai akhirnya kita ngikutin perjalanan para penyelam di Sungai Berantas. Saya juga sempat ke Palembang waktu perjalanan teman-teman di Sungai Musi itu untuk mencari pusaka. Nah ternyata dari situ banyak sekali support dari dari komunitas yang tidak mau menyentuh di bidang mistik terlalu seperti itu. Gitu. Dan dari situ kita berkembang sampai akhirnya karena untuk kepentingan konten, jadi perlu banyak pusaka yang direview kan. Betul. Nah uniknya setiap pusaka yang saya review di YouTube itu selalu ada orang yang minat gitu. Betul. Jadi wah di review ini saya mau gitu kan. Nah dari yang dulunya nggak pernah pengen untuk memaharkan pusaka, ternyata ada yang menginginkan dan ternyata ada selisih keuntungan di sana. Akhirnya kita merasa oh bolehlah supaya kita bisa ada perputaran lagi untuk memahari pusaka yang lain untuk dijadikan edukasi dan konten gitu. Dan nggak cuma keris kok ya waktu itu ya? Nggak cuma keris ya, ada pedang, ada tombak ya, segala macam ya, senjata tradisional. Itu bisa kita saksikan di Ethnic Indonesian Cafe. Ya, di channel YouTube-nya di Ethnic Indonesia. Oke, di Ethnic Indonesia Channel. Jadi bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait dengan dunia perkerisan yang kemudian memasuki ekonomi digital oleh Kohrifo Cahyono itu kalau nggak salah sejak tahun 2019 kok, waktu pandemi ya. Kita mulai itu dari 2016 untuk buat konten-konten itu. Nah ketika di era pandemik kita melihat ada satu perubahan besar ya di dalam tatanan kehidupan orang, bahwa banyak sekali aktivitas dilakukan di media sosial gitu. Banyak sekali orang menggantungkan hidupnya untuk di media sosial. Nah mungkin sebelum saya lanjutin kita lihat cuplikan sedikit ya biar ada gambarannya ya. Oke, biar ada gambaran ini videonya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnik atau suku bangsa dengan berbagai tradisi dan budaya yang dewasa secara turun-temurun. Hal ini membuat bangsa kita memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Seiring dengan berkembangnya dunia pada era globalisasi sekarang ini, kebudayaan juga mengalami pergeseran nilai-nilai dari kurangnya minat generasi milenial dalam melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka keanekaragaman budaya yang kita miliki akan terdistraksi dan tergerus jauh. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena budaya adalah salah satu kekuatan bangsa untuk menangkal dan melawan pengaruh gerakan radikalisme. Untuk itu perlu adanya pengingat yang bisa mengedukasi semua generasi mengenai pentingnya melestarikan dan mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Atas kekhawatiran tersebut, Kohrifo Cahyono sebagai anak bangsa yang sangat mencintai budaya Indonesia berusaha untuk melestarikan warisan budaya atau nguri-nguri budaya dalam memanfaatkan channel YouTube sebagai media siarnya. Ethnic Indonesia Channel. Konten-konten yang dibuatnya adalah perjalanan ke berbagai daerah untuk menggali budaya lokal, baik tradisi, makanan hingga benda budaya atau pusaka. Dari perjalanan ke berbagai daerah Indonesia itu, banyak benda pusaka yang didapat untuk kemudian dirawat.
Banyaknya benda pusaka yang terkumpul membuat Rifo Cahyono merasa perlu banyak pelestari untuk ikut merawat dan melestarikan pusaka-pusakanya karena tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Memanfaatkan channel YouTube, Rifo Cahyono membuat suatu terobosan baru di dunia digital dengan melelang koleksi pusaka-pusaka miliknya lewat media YouTube, Instagram, dan TikTok. Dalam sebulan, sekitar 800 pusaka berhasil didistribusikan ke para pelestari budaya Indonesia. Hingga saat ini, sudah lebih dari 8.000 pusaka yang telah termahar dan menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tak dipungkiri, selain untuk pelestari budaya, hal ini juga sangat terasa manfaatnya dalam banyak hal. Salah satunya perekonomian. Banyak usaha-usaha kecil, pedagang-pedagang pusaka, dan pengrajin tosan aji yang terbantu karena sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Kemarin dari jam kita adalah jam 2 uang pusaka yang ada di meja ini, teman-teman dari Kediri, dari Jombang sana ya, Blitar itu semuanya bisa terlelang semua dan mendapatkan tuan barunya. Setelah mempelajari banyak hal mengenai filosofi pusaka, ternyata pusaka banyak mengajarkan kita akan menjadi pribadi yang baik dalam menjalani hidup dan menjalankan bisnis. Dari pusaka, Rifo Cahyono bisa membuka lapangan pekerjaan bagi 55 karyawan dan banyak melakukan kegiatan sosial melalui Yayasan Etnik Indonesia Berbagi yang disalurkan untuk pembangunan rumah ibadah, memberikan bantuan kepada panti asuhan dan masyarakat yang kurang mampu, nasi setiap hari untuk 50 orang dan memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa Institut Seni Indonesia untuk program prodi senjata tradisional. Setahun berjalan, Etnik Indonesia berkembang menjadi holding atau grup usaha dengan ekosistem yang memiliki sub-sub bisnis di dalamnya, yaitu Yayasan Etnik Indonesia Berbagi, Etnik Indonesia Museum and Exotic Pets Cafe, CV Karya Abadi Kurnia Exotic Pets, Kolam Pancing, Production House, YouTube Management, Software House, Social Media Lab, dan Solusi Pajak. Etnik Indonesia ingin terus dapat berkontribusi untuk bangsa Indonesia dengan cara mengenalkan budaya-budaya luhur Nusantara kepada seluruh kalangan, serta menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya, dan ini berlaku sebagai identitas bangsa yang harus dipertahankan, dilestarikan, dan dijunjung tinggi nilai dan filosofi. Luar biasa, mohon tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi video ini kita buat kira-kira tahun lalu sih sebenarnya. Dalam perkembangannya kita berkembang beberapa bagian lagi setelah video ini dibuat. Waktu ini kita buat video ketika kita memberikan sebagai narasumber di seminarnya Tum Desem Waringin ya. Kita di sana memberikan inspirasi juga bahwa ada kegiatan usaha yang unik di bidang pusaka ini yang banyak orang nggak ngerti. Nah, jadi pengertiannya waktu kita pikir ketika di era pandemik kita memulai yang namanya lelang itu. Betul. Karena satu tempat pusaka udah begitu banyak di rumah dan istri udah mulai
udah mulai komplain kan. Nah, ketika kita ada kesempatan tidak sengaja kita live, ternyata banyak orang yang meminta antusias. Oh, melelang dong, pusakanya lelang. Nah, kita mulai lelang, ternyata banyak sekali antusiasnya. Dalam satu hari kita bisa melelang sekitar 50 pusaka. Ya, hingga hari ini. Hingga hari ini betul sekali. Nah, dalam perjalanan itu ternyata banyak kebutuhan kompleks yang terjadi. Satu, karena kita melibatkan para komunitas Tosan Aji juga yang di Surabaya, para pedagang UMKM, mereka ketika awal-awal kita buat lelang, mereka sering datang ke tempat kita dan ingin untuk, titip lelang dong, titip lelang, karena kesulitan untuk menjual. Nah, karena kita pikir, wah semakin banyak, kita mulai berpikir untuk, oke lah kita buat UMKM. Satu hari khusus kita buat seluruh UMKM untuk diadakan lelang di sana di luar koleksi daripada ET Indonesia. Nah, ketika itu mulai berjalan, mulailah banyak kebutuhan dari para pedagang ini. Jadi mereka memerlukan mungkin modal untuk memperbaiki warangka, modal untuk ini ada pusaka nih yang diborongkan sana, saya nggak punya uang gitu kan. Iya. Ini kok di slide selanjutnya biasanya kok. Ada di situ ya? Ada. Bisa ada itu ya. dimulai di sini. Di mana ini kita? Dimulai dulu. Di merah. PPT. Nah ini. Nah ini kita dari awal ini kita tentang ekosistem Tosan Aji ya. Mau berdiri enggak? Boleh. Ini berarti ke atas ini. Ya ke atas. Ke atas. Ini. Terus ini. Ini yang terjadi di dalam ekosistem kita. Nah, mulai dari sini ya. Oke, ke bawah ya. Oke, jadi menurut pengertian kita, seperti apa yang dituturkan oleh para senior dulu itu, kalau orang mendapatkan Tosan Aji itu langsung kepada empunya. Dalam legenda Empu Gandring dengan Ken Arok, bagaimana seorang Ken Arok meminta atau menginginkan sebilah pusaka itu langsung antara empu dengan pemesannya. Maka pada saat itu empu melakukan satu kegiatan memproduksi suatu pusaka dan diberikan kepada para pemesannya keris khusus yang sesuai dengan pemesannya. Itu masih terjadi hingga hari ini ya. Setelah itu masuk di era-era mungkin lebih modern, terjadi fenomena banyak pewaris Tosan Aji dan dari kakeknya, dari orang tuanya itu ada yang tidak ingin untuk merawat pusaka yang merupakan warisan dari keluarganya. Kemudian terjadilah pemaharan di pameran-pameran, di bursa pusaka, door to door, ya, yang hilang. Ini dia. Nah, perputarannya itu kebanyakan hanya di pameran, di pasar, ataupun mereka bawa door to door. Bawa keris datang ke rumah nawar-nawarin pusaka. Itu yang terjadi di era setelahnya. Nah, ketika di era pandemi kita secara kebetulan kita menemukan suatu media tentang live streaming, yang mana sebenarnya waktu kita live streaming itu orang langsung bisa melihat pusakanya secara langsung. Karena di sana itu orang bisa saling tawar-menawar untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi, dan itu menjadi satu momentum ya untuk pelestarian pusaka itu lewat media sosial yang terjadi yang menjadi banyak fasilitasnya. Di era COVID-19 ini mengakibatkan banyak usaha menjadi lesu, termasuk di dalam dunia Tosan Aji, sehingga pelestarian budaya menjadi terhambat, bahkan bisa-bisa terancam punah ya pada saat itu. Nah, di efek pandemi ini mendorong etnik Indonesia untuk membuat inovasi digital untuk menggairahkan kembali
dunia Tosan Aji yang sempat lesu dengan jangkauan yang lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Partisipasi dalam edukasi secara online di video-video YouTube, Instagram, dan TikTok, serta lelang Tosan Aji secara live streaming. Jadi kita manfaatkan nih segala fasilitas yang ada dalam YouTube, ada dalam ini. Nah, TikTok ini menjadi lahan baru buat kita karena itu timbul dari kegelisahan juga. Di TikTok itu pada saat setahun 2 tahun yang lalu itu banyak tayangan-tayangan yang joget-joget aja, pargoy-pargoy gitu ya. Saya pikir wah ini padahal generasi muda itu banyak banget yang nonton TikTok gitu ya. Anak saya aja bangun tidur nonton TikTok gitu. Wah, aku bilang sama tim, kita harus buat konten tentang pusaka di TikTok karena ini banyak banget generasi muda yang nonton atau menggunakan aplikasi TikTok dan itu ternyata sekarang bertambah dengan luar biasa. Oke, jadi kita lanjutin di dalam perjalanan ini ternyata kita membentuk suatu ekosistem di mana mempertemukan pengrajin Tosan Aji, pedagang UMKM Tosan Aji, pemaharan Tosan Aji, Koperasi Indonesia Sejahtera, Yayasan Etik Indonesia Sejahtera berbagi. Jadi gini, ketika mulai banyak kebutuhan dari teman-teman penggarap, tukang warangan, para UMKM, biasanya mereka datang ke saya, Om, saya perlu modal nih 50 juta, saya perlu modal ada keris yang bagus di sana, saya mau beli untuk dilelang. Nah, karena semakin banyaknya demand yang seperti ini, saya mempunyai ide sama tim, kenapa kita nggak buat koperasi aja, di mana semua anggota dari UMKM, semua anggota dari karyawan bisa menaruh uangnya di koperasi dan ketika ada orang membutuhkan untuk membeli peralatan, warangka ataupun pusaka-pusaka yang mereka bisa borong, itu ngambil dari koperasi. Nah, itu hanya ide aja dan ternyata itu menurut saya keputusan yang bagus pada saat itu. Kita mengumpulkan 20 anggota koperasi, kita buatlah koperasi yang namanya Etik Indonesia Sejahtera gitu. Tujuannya adalah untuk mengangkat para pedagang UMKM ketika mereka memerlukan modal untuk bisa melakukan kegiatan di perdagangan di Tosan Aji itu sendiri. Nah, di Yayasan Etik Indonesia Berbagi ini sebenarnya juga adalah kepanjangan dari setiap kali kita lelang satu sesi, kita selalu memberikan satu pusaka untuk dilelang untuk kegiatan sosial. Jadi pada saat itu saya berpikir pusaka ini harus berguna buat orang banyak, bukan hanya para kolektor dengan pedagang, tapi kita sisihkan satu keris atau tombak atau pedang di setiap sesi lelang, yang mana hasilnya itu kita akan lakukan untuk kegiatan sosial. Nah, saya pikir kenapa kita nggak buat yayasan aja, karena mungkin orang akan lebih trust kalau kita rekeningnya rekening yayasan. Itu yang kita lakukan, kita buat, ternyata kita mendapatkan berkat begitu banyak di dalam yayasan itu. Dari yayasan itu kita bisa istilahnya melakukanlah kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan tadi. Itu kemungkinan mungkin penggambaran dari ekosistem yang terjadi di sini. Dari kebutuhan para UMKM kita buatkan koperasi. Dari uang-uang yang disumbangkan melewati lelang pusaka yang kita sumbangkan untuk kegiatan sosial, kita buatlah Yayasan Etik Indonesia Berbagi. Dan kita juga ada satu peluang lagi, di mana ketika orang ikut lelang, orang itu selalu bertanya, Om, bisa nggak dikredit nih pusakanya, saya suka sama pusaka ini tapi saya baru siapnya bulan depan uangnya. Sedangkan kalau lelang itu kalau hari ini udah dilelang, dalam waktu 3 menit itu barang itu udah pasti laku gitu. Dan dia beberapa orang sangat suka dengan satu pusaka itu. Akhirnya kita berpikir lagi, kenapa ini nggak dibuatlah yang namanya cicilan untuk pusaka gitu. Dan itu diatur di koperasi. Jadi koperasi memberikan
dana ke ke para pedagang pusaka atau ke pusakaria kita. Dari itu orang bisa mencicil sampai 6 kali misalnya, atau sampai 3 bulan, 1 sampai 3 bulan. Nah ternyata itu banyak sekali orang-orang yang melakukan cicilan keris gitu loh. Kita dulu nggak sangka-sangka ternyata ada orang yang ngebid 20 juta, 30 juta, saya masukin ke ini ya, masukin ke cicilan pusaka atau kredit pusaka. Nah itu kita dinaungi oleh ada desa selanjutnya ya, di Yayasan Etnik Indonesia Berbagi. Nah ini efek dari ekosistem Tosan Haji, pemaharan dengan mudah untuk mendapatkan Tosan Haji. Nah ini ada kredit pusaka, kita juga gunakan untuk modal usaha UMKM tadi yang saya cerita, itu diambil dari koperasi, dari uang para anggota untuk diputarkan ke sana. Bahkan untuk beberapa orang yang ingin menggadaikan juga barang antik, menggadaikan keris, itu kita terima. Karena ada gadai. Dengan solusi. Nah, kalau yang populer hari ini orang gadai emas atau benda berharga atau HP. Nah, sedangkan pusaka ini kan nilainya jauh lebih tinggi daripada HP, jauh lebih istilahnya beberapa pusaka bisa mencapai ratusan hingga ini. Kenapa kita nggak buat kalau ada orang yang membutuhkan dana talangan, kita bisa menjaminkan itu, gitu. Walaupun nggak harus dari emas, nggak harus dari kalau emas Pegadaian mau ya. Tapi kalau bukan emas, ketika ada orang yang membutuhkan dana talangan mendadak, kita bisa terima. Dari mana? Dari koperasi lagi yang kita buat. Jadi itu ternyata berkembang sampai cukup ini ya, cukup banyak kegiatannya. Nah ini adalah misi sosial yang bermanfaat untuk semua orang. Dari setiap kali lelang satu pusaka yang disumbangkan untuk sana, hingga ada bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih lagi buat kedepannya. Nah kesimpulannya, dengan adanya ekosistem Tosan Haji itu telah termahar lebih dari 16.000 pusaka selama kurun waktu 1,5 tahun ketika kita mengadakan acara lelang, mendistribusikan barang, pendanaan modal kunci dan kesuksesan suatu ekonomi ekosistem digital. Itu kita pun nggak pernah bisa habis pikir dari mana banyaknya 16.000 pusaka. Ternyata memang benar, kita ada datanya, setiap hari itu ada 50 pusaka, kali 1,5 tahun ternyata kita udah melelang atau mendistribusikan lebih dari 16.000 pusaka hingga hari ini. Itu achievement ya yang kita dapat. Itu aja kayaknya, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas lagi.